Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka dikatakan sangat berbahaya. Bukan cuman berbahaya, tapi sangat berbahaya. Perhatikan saudara akibatnya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara bisa bayangin. Ini orang yang kesurupan atau orang sekarang bilang orang edan ini. Membuat suasana daerah itu betul-betul mengalami kematian. Tidak ada orang yang berani lewat situ. Kalau saudara membaca di kitab yang lain. Di Markus, di Lukas dijelaskan. Sudah berkali-kali dikeroyok, diikat pakai rantai. Putus semua. Padahal saudara tahu dalam setiap daerah selalu ada preman. Setiap daerah ada jagoan. Ini jagoan aja gak berani lewat. Makanya saya mau beritahu saudara, melawan peperangan roh. Jangan pakai otak dan jangan pakai kekuatan. Tapi hanya dengan kekuatan roh kita bisa kalahkan. Yang percaya katakan, ini saudara. Saudara mau panggil preman, panggil mana, hancur mereka. Ini membuat susah daerah Gadara. Perdagangan pun jadi kacau. Orang mau beli apa, barter apa, deket lewat situ gak berani. Terpaksa muter jauh. Terus. Dan mereka itu pun berteriak katanya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara ini berarti tahu. Di dalamnya ada kuasa iblis, ada si jahat. Dia ngerti siapa Yesus. Ayat yang ke-30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Saudara tahu, pada waktu itu tugas babi-babi adalah membersihkan kotoran-kotorannya orang. Dan orang Gadara itu memang terkenal. Mereka semua satu daerah itu piara babi. Satu orang ada yang punya 5, satu orang ada yang punya 10. Mereka semua patungan bareng jadi satu. Dan nanti tugas babi-babi itu dikirim ke daerah-daerah untuk membersihkan kotoran-kotoran manusia. Jadi itu pekerjaan mereka. Jadi itu mata pencaharian. Sudah perhatiin. Terus. Maka ayat yang ke-31. Setan-setan itu meminta kepadanya. Lihat. Setan-setan itu. Legion itu minta kepada Yesus. Katanya. Jika engkau mengusir kami. Lihat perhatian. Ada deal enggak? Suruhlah kami pindah ke dalam, apa saudara? Kawanan babi itu. Aneh sekali, ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, kepada setan-setan itu. Pergilah, dengan kata lain, di ACC. Sama kan saudara? Pada waktu Yesus kecil. Tuhan sendiri yang berkata, pergi ke Mesir. Dengan dia pergi ke Mesir, orang-orang di Bethlehem dibunuh semua, anak-anak kecil. Kan Yesus bisa, enggak usah, kamu enggak usah ke babi itu. Aku usir kamu, bisa enggak? Bisa enggak? Saudara perhatiin, kita harus belajar di sini. Yesus mati untuk seluruh dunia. Yang percaya katakan, tapi untuk memenangkan daerah-daerah, untuk memenangkan pekerjaan Tuhan tertentu. Sudah lihat sering ada deal-deal seperti ini. Ayat yang ke-32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau. Dan mati di dalam air. Sudah bayangin. Itu mata pencaharian mereka. Dan yang mati saudara tahu babinya jumlahnya berapa? 2.000. Kemarin saya SMS ke teman saya yang di Cirebon. Dia
ternak babi. Saya tanya babi itu hitungannya kalau kamu jual itu berapa? Dia jawab, ya tergantung beratnya beda-beda, dia bilang gitu. Jadi saya jawab per kilonya. Dia jawab babi panggang per kilo 150.000. Aku ora takon babi panggang. Saya bilang saya nanya babi hidup. Itu kira-kira berapa? Terus dia ngomong, kalau di Cirebon itu kira-kira 11.000 hitungannya. Jadi babi-babinya dia kalau jual itu kira-kira 80 kilo. Itu paling enak untuk dijual, yang beli seneng, yang jual juga seneng. Jadi kebanyakan carinya yang seperti itu, berat-berat segitu. Berapa? 900.000. Kalau 2/2.000 babi, berapa saudara? 1,8 miliar. Bayangin saudara. Sudah babinya hilang, pekerjaan dan mata pencaharian mereka pun terganggu. Itu kan menurut pikiran manusia. Saudara lihat dalam Alkitab dan selidiki. Tuhan kita tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kalau dia berkata pergi ke babi dan babinya semua mati, Tuhan sudah punya perhitungan. Pasti nanti digantiin yang jauh lebih baik. Yang percaya katakan, tapi sayang saudara, sayang. Kita baca ayat yang ke-33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota, diceritakan segala sesuatu komplit. Oh luar biasa. Dua orang ini yang mengganggu, yang membuat kita ketakutan. Sekian waktu, sekarang sudah sembuh. Ceritanya komplit. Wah, orang semua dengar. Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Jadi semuanya dia komplit. Tapi 2.000 babi mati. Ayat 34. Perhatikan saudara. Maka keluarlah seluruh kota. Karena mereka semua adalah orang yang bekerja. Mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia. Kalau saudara belum baca ayat sebelumnya. Ayat sesudahnya. Kita langsung berpikir. Waduh, betapa mereka berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena yang Yesus tolong bukan cuma 2 orang yang kesurupan. Tapi seluruh kota. Betul gak saudara? Seluruh kota jadi seneng. Bisa dagang lewat situ. Tidak usah muter. 2 orang yang kesurupan jadi sehat. Keluarganya seneng. Harusnya kan mata mereka memandang kepada perkara itu. Bisa nangkep gak saudara? Tapi Alkitab apa? Tulis kepada saudara. Ayat 34 bagian terakhir. Mereka pun mendesak supaya Yesus meninggalkan apa? Disitulah intervensi Yesus berhenti. Dan dia tidak sempat memulihkan keuangan mereka. Saudara lihat. Disitulah intervensi Tuhan berhenti. Dan dia tidak bisa memberikan jauh lebih dari yang mereka izinkan. Yang Tuhan izinkan. Saudara pernah baca dalam Alkitab. Pada waktu orang enggak punya makan, Tuhan berkata, ada berapa? 5 roti 2 ikan. Sini. Loh itu orang yang punya. Rasa kehilangan enggak? Kehilangan loh. Dia buat makan, buat persiapan. Dia rela. Begitu di tangan Tuhan. Terjadi mujizat. Dan sisa 12 bakul. Itu 12 bakul sisa itu dibawa kemana saudara? Dibuang, dijual, atau dikasihin sama orang yang ngasih, yang minjemin tadi? Yang minjemin. Dia pinjemin 5 roti dan 2, kembalinya 12 bakul. Saudara tahu, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Yang percaya katakan, tapi saudara sayang, di sini intervensi Tuhan berhenti. Saudara tahu kenapa? Karena ada tuan yang lain yang berbicara di hatinya. Yaitu Mamon. Hati-hati.